Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Bultom, 2022-230025. Di sini saya akan menjelaskan parameter-parameter yang ditentukan dalam program saya buat dengan file Titanic dataset dengan yang saya ambil dari Kaggle. Di sini dengan nama tested CSP. Di sini file Titanic dataset antara lain yaitu ada passenger ID, survive, class, nama, umur, jenis kelamin, part, tiket, fare, cabin, embarked, dan ship SP. Di sini saya telah membuat sintak-sintaknya, yaitu ada membaca data dari file CSP. Komentar ini menjelaskan bahwa baris kode berikutnya akan membaca data dari file CSV yang saya import dari Kaggle dengan nama dataset Titanic. Dataset readable dengan saya import tested CSV-nya, membaca file CSV bernama tested CSV dan menyimpan datanya dalam variabel dataset. Fungsi readable digunakan untuk membaca file CSV dan mengubahnya menjadi tabel di MATLAB. Selanjutnya ada membagi data menjadi X dan Y. Y sama dengan dataset set sampai dengan selesai. X sama dengan dataset sampai dengan 1. Selesai min 1. Yaitu komentar ini menjelaskan bahwa baris kode berikutnya akan membagi data menjadi fitur X dan Y. Nah, Y yaitu baris ini mengambil kolom terakhir dari tabel dataset dan menyimpannya dalam variabel Y. Ini diasumsikan sebagai label target. Dan X, baris ini mengambil semua kolom kecuali kolom terakhir dari tabel dataset dan menyimpannya dalam variabel X. Ini diasumsikan sebagai fitur. Selanjutnya ada mengubah data table menjadi sel di MATLAB dengan sintak sin table to cell dengan variabel X, Y table to cell dengan variabel Y. Yaitu komentar ini menjelaskan bahwa baris kode berikutnya akan mengubah tabel menjadi sel array. Dengan sintaknya yaitu sin, yaitu baris ini mengubah tabel X dan Y menjadi sel array dan menyimpannya dalam variabel sin dan Y. Selanjutnya, mengubah data label menjadi one hot code dengan sintaknya yaitu labels kategorikal dengan variabel Y one hot encode dengan label kategorikal 2. Yaitu komentar ini menjelaskan bahwa baris kode berikutnya akan mengubah label menjadi one hot encoding. Dengan yaitu sintaknya yang tadi, label kategorikal dan Y one hot encode. Baris ini pertama-tama mengubah label Y menjadi tipe data kategorikal lalu mengubah menjadi one hot encoding. Selanjutnya adalah melihat dimensi dataset dengan display dimensi featuresnya berapa dengan sintaknya number 2 star size sin. Display dimensi labelnya berapa, hasilnya number 2 star size variable Y. Yaitu komentar ini menjelaskan bahwa baris code berikutnya akan menampilkan dimensi dari fitur dan label. Dan displaynya baris ini menampilkan dimensi dari fitur sin dan label Y. Selanjutnya ada perulangan yaitu for I1 size dengan pengambilan sin 2. For J1 size sin 1. If is numeric sin J dan I. Sin J dan I
yaitu sin J dan I dikurang mean sin hasilnya I. STD sin hasilnya I. Kecuali sin J dan I adalah 0. Yaitu normalisasi data ini menjelaskan bahwa baris kode berikutnya akan melakukan normalisasi pada data. Looping for yang ada di bagian ini melakukan normalisasi Z-score pada setiap elemen numerik dalam sel array. Sin, jika elemen bukan numerik, maka elemen tersebut diubah menjadi 0. Selanjutnya ada neuron input, parameter and underline input bernilai size sin 2, yang berarti jumlah neuron input adalah sama dengan jumlah fitur data. Berdasarkan data yang dimuat dari file CSV, terdapat 2 fitur, sehingga jumlah neuron input adalah 2. Selanjutnya, jumlah layer hidden. Dengan parameter and layer hidden bernilai 1, yang berarti terdapat 1 layer hidden. Jumlah neuron setiap layer hidden dengan parameter n neuron layer 1 bernilai 10, yang berarti terdapat 10 neuron pada layer hidden. Selanjutnya jumlah on neuron layer input, yaitu parameter n output bernilai size Y2, yang berarti jumlah neuron output adalah sama dengan jumlah kelas data. Berdasarkan data yang dimuat dari file CSV, terdapat 2 kelas, sehingga jumlah neuron output adalah 2. Selanjutnya ada fungsi aksipasi layer hidden. Parameter expression layer hidden bernilai sigmoid, yang berarti fungsi aksipasi yang digunakan untuk layer hidden adalah fungsi sigmoid. Fungsi aksipasi layer output, yaitu dengan parameter aksipation layer output bernilai softmax, yang berarti fungsi aksipasi yang digunakan untuk layer output adalah fungsi softmax. Selanjutnya ada display network details, yaitu komentar ini menjelaskan bahwa baris kode berikutnya akan menampilkan detail arsitektur jaringan dengan display, yaitu pertama ada display number of input neurons dengan sintaknya number to start and underline input. Baris ini menampilkan jumlah neuron input dalam jaringan. And underline input adalah variabel yang menyimpan jumlah neuron input. Selanjutnya ada display number of hidden layers dengan sintaknya number to start and layer hidden. Baris ini menampilkan jumlah layer tersembunyi dalam jaringan. And layer hidden adalah variabel yang menyimpan jumlah layer tersembunyi. Selanjutnya ada display number of neurons in layer 1 dengan sintaknya number to start and neuron layer 1. Baris ini menampilkan jumlah neuron di layer tersembunyi pertama dengan n neuron layer 1 adalah variabel yang menyimpan jumlah neuron di layer tersembunyi pertama. Selanjutnya, display number of output neurons dengan sintaknya number to start and underline output. Baris ini menampilkan jumlah neuron output dalam jaringan adalah variabel yang menyimpan jumlah neuron output. Selanjutnya, display activation function for hidden layer dengan sintaknya activation layer hidden. Baris ini menampilkan fungsi aktivasi untuk layer tersembunyi. Activation layer hidden adalah variabel yang menyimpan nama fungsi aktivasi untuk layer tersembunyi. Selanjutnya ada display activation function for output layer. Activation layer output. Baris ini menampilkan fungsi aktivasi untuk layer output. Activation layer output adalah variabel yang menyimpan nama fungsi aktivasi untuk layer outputnya. Selanjutnya ada nilai inisial bobot input dan bobot bias dengan parameter W underline input dan B underline input. Diinisialisasi secara acak menggunakan fungsi trend. Selanjutnya ada fungsi loss objective. Parameter loss bernilai cross entropy, yang berarti fungsi loss yang digunakan adalah cross entropy. Algoritma
optimasi saat pelatihan adalah parameter optimizer bernilai SGD, yang berarti algoritma optimasi yang digunakan adalah stochastic gradient descent. Selanjutnya ada training parameter. Antara lain loss cross entropy yang tadi kita bahas, yaitu baris ini mendefinisikan fungsi kerugian yang digunakan selama pelatihan sebagai cross entropy. Fungsi kerugian ini digunakan untuk mengukur seberapa baik prediksi model dibandingkan dengan label sebenarnya. Terus ada optimizer SGD. Baris ini mendefinisikan optimizer yang digunakan selama pelatihan sebagai stochastic gradient descent SGD. SGD adalah algoritma optimasi yang digunakan untuk memperbarui dan menyesuaikan parameter model untuk minimalkan fungsi kerugiannya. Jadi selanjutnya ada epoch 100 dengan nilai 100. Baris ini mendefinisikan jumlah epoch pelatihan sebagai 100. Epoch adalah satu putaran lengkap melalui seluruh dataset pelatihan. Dengan kata lain, setiap sampel dalam dataset pelatihan telah melewati proses belajar dalam satu epoch. Selanjutnya ada batch size. Baris ini mendefinisikan ukuran batch sebagai 10. Ukuran batch adalah jumlah sampel yang diproses sebelum model diperbarui. Dalam konteks SGD, satu batch dari pelatihan digunakan untuk melakukan satu update pada model. Selanjutnya, display loss function. Loss, yaitu selanjutnya display optimizer, display number of epochs, display batch size, yaitu baris-baris ini menampilkan parameter pelatihan yang telah didefinisikan sebelumnya. Ini mencakup fungsi kerugian optimizer, jumlah epoch, dan ukuran batch-nya. Selanjutnya ada soal 6 sampel, yaitu size scene 1. Baris ini menghitung jumlah total sampel dalam dataset. Selanjutnya ada split index dengan round 0,7 dikali 6 sampelnya berapa. Baris ini menghitung indeks pemisahan untuk membagi dataset menjadi 70% pelatihan dan 30% pengujian. Indeks ini digunakan sebagai titik pemisahan antara data pelatihan dan data pengujian. Selanjutnya ada create, training, dan testing sets, yaitu ada sintaknya xtrain sin 1 split index, ytrain y1 split index, xtest sin split index plus 1 sampai selesai, ytest y split index plus 1 sampai selesai. Baris ini membuat set pelatihan dan pengujian berdasarkan indeks pemisahan yang telah dihitung. Data pelatihan dan pengujian ini kemudian akan digunakan untuk melatih dan menguji model. Selanjutnya ada jumlah dataset training dengan parameter xtrain dan ytrain. Didefinisikan menggunakan 80% dari data keseluruhan. Berdasarkan data yang dimuat dari file CSV, terdapat 100 data, sehingga jumlah dataset training adalah 80. Selanjutnya jumlah dataset testing dengan parameter test dan y-test didefinisikan menggunakan 20% dari data keseluruhan. Berdasarkan data yang dimuat dari file CSV, terdapat 100 data sehingga jumlah dataset testing adalah 20. Selanjutnya menampilkan dataset training dan testing. Dengan ini menjelaskan bahwa baris kode berikutnya akan menampilkan dataset pelatihan dan pengujian. Selanjutnya ada display dataset training. Baris ini menampilkan teks dataset training untuk memberitahu bahwa data yang ditampilkan berikutnya adalah data pelatihan. Selanjutnya ada display xtrain dan display ytrain. Baris ini menampilkan fitur xtrain dan label ytrain dari dataset pelatihan. Xtrain adalah fitur pelatihannya, ytrain adalah label pelatihannya. Selanjutnya ada display dataset testing. Baris ini menampilkan teks dataset testing untuk memberitahu bahwa data yang ditampilkan berikutnya adalah data pengujian. Selanjutnya ada display xtest dan display ytest. Baris-baris ini menampilkan fitur xtest dan label ytest.
dari dataset pengujian X-test adalah fitur pengujiannya, dan XY-test adalah label pengujiannya. Dengan kata lain, kode ini menampilkan fitur dan label dari dataset pelatihan dan pengujian. Fitur adalah variabel input yang digunakan untuk membuat prediksi, sedangkan label adalah variabel target yang ingin diprediksi oleh model. Selanjutnya adalah epoch. Parameter epoch bernilai 100 yang berarti jumlah iterasinya pelatihannya adalah 100. Batch size. Parameter batch size bernilai 10. Yang berarti jumlah data yang digunakan untuk sekali pelatihan adalah 10. Jumlah parameter bobot, weight, dan bias. Jumlah parameter bobot adalah jumlah bobot di input dan bias untuk setiap layer dijumlahkan. Yaitu misalnya jumlah dengan hasil jumlah bobot input dan bias untuk layer input adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Jumlah bobot input dan bias untuk layer hidden adalah 10 kali 10 100. Jumlah bobot input dan bias untuk layer outputnya adalah 10 kali 20, ada 10 kali 2 adalah 20. Jumlah total parameter bobot, weight, dan bias adalah 20 plus 100 plus 20. Dengan output seperti berikut. Nah, di sini untuk datasetnya seperti ini, bucketnya seperti ini, datasetnya seperti ini, dan di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan penjelasan di atas, parameter yang ditentukan dalam program saya buat ini yaitu jumlah neuron inputnya 2, layer hiddennya 1, jumlah neuronnya neuron setiap layer hidden 10, jumlah neuron layer output 2, fungsi aktivasi layer hidden sigmoid, fungsi aktivasi layer output softmax, nilai inisial bobot input dan bias acak, fungsi loss object cross entropy, algoritma optimasi saat pelatihan, stochastic gradient descent atau SGD, jumlah dataset trainingnya adalah 80, jumlah dataset testingnya adalah 20, jumlah epochnya 100, batch size-nya adalah 10, dan jumlah parameter bobotnya 140. Di sini ada dimensi fiturnya yaitu 418/11, dimensi labelnya 418/3 dengan dataset seperti berikut. Nah, dan sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.